Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizka Ayu, Elda Indriana, Cindy Valentia, Resta Ayu, dan saya sendiri, Zaina Nevada. Di sini kami akan memaparkan terkait manajemen internalisasi budaya organisasi PT Kereta Api Indonesia. Dan tadi itu, kami juga akan memaparkan terkait media yang kami gunakan sebagai sarana sosialisasi terkait program yang kami budaya organisasi PT Kereta Api Indonesia. Kami hadirkan fitur KAI Care, di mana fitur KAI Care ini merupakan fitur yang kami kembangkan dari aplikasi KAI Relio yang merupakan presensi digital yang dikhususkan untuk anggota internal PT Kereta Api Indonesia itu sendiri. Dalam fitur KAI Care ini terdapat program-program yang berfokus pada self improvement atau strategi untuk meningkatkan kualitas diri dan hubungan baik dengan orang lain, dengan harapan dapat diimplementasikan atau diterapkan dalam dunia kerja atau di lingkungan kerja para anggota internal PT Kereta Api Indonesia itu sendiri. Dalam program-programnya diantaranya ada pelatihan berkomunikasi yang meliputi bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, ada pula pelatihan bersikap yang meliputi bagaimana cara bersikap dengan baik, ada pula manajemen kepemimpinan di mana meliputi bagaimana cara berorganisasi dengan baik dan memiliki skill leadership, ada pula manajemen konflik dan yang meliputi bagaimana cara memecahkan masalah atau strategi-strategi untuk memecahkan masalah sehingga menemukan solusi yang terbaik. Dan selain 4 pelatihan-pelatihan terkait self improvement tersebut, ada pula reward and point, di mana sebuah penghargaan yang kami berikan kepada karyawan setiap tahunnya dengan akumulasi nilai dari poin-poin yang didapatkan dari presensi kehadiran, ketepatan waktu saat bekerja, kemudian kinerja dalam tim, serta seberapa banyak karyawan tersebut mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan self improvement yang telah disediakan dalam fitur. Dan dalam mensosialisasikan program ini, kami menggunakan beberapa media, salah satunya yakni Mading Online, dan berikut cara pengoperasiannya. Langkah yang pertama yakni klik pada poin masuk, kemudian akan disuguhkan kembali dengan 2 poin yang diantaranya yakni apa itu KAI Care dan juga program-program apa saja yang terdapat dalam fitur KAI Care. Ketika kita mengklik atau menekan poin program KAI Care, terdapat poin-poin terkait pelatihan self improvement yang telah kami sediakan, yang diantaranya yakni ada pelatihan berkomunikasi, pelatihan bersikap, manajemen kepemimpinan, manajemen konflik, dan juga reward and point, di mana masing-masing poin tersebut sudah terdapat penjelasan sehingga memudahkan para pembaca untuk memilih poin mana yang ingin diketahui dengan menekan poin-poin yang telah kami sediakan. Baik, itulah tadi cara pengoperasian dari Mading Online yang merupakan salah satu media yang kami pilih dalam sosialisasi terkait fitur KAI Care ini. Dan alasan kami memilih media tersebut adalah cara pengoperasiannya yang mudah dan memudahkan para pembaca untuk menemukan poin-poin mana saja yang ingin diketahui hanya dengan menekan poin-poin yang telah kami sediakan. Baik, media selanjutnya yang kami gunakan untuk media sosialisasi mengenai fitur terbaru dari KAI Care adalah menggunakan media audio atau podcast, di mana media audio atau podcast ini dapat disiarkan secara langsung di seluruh kantor KAI di Indonesia, mulai dari kantor pusat, kantor DAOP 1 sampai 9, yaitu kantor daerah operasional Kereta Api Indonesia, kemudian kantor DIFRE, yaitu divisi regional 1 sampai 4. Dan siaran podcast atau audio ini dilakukan secara berkala pada pukul 7 pagi, kemudian pada saat jam istirahat pada pukul 12 siang, kemudian pada pukul 5 sore. Podcast ini akan disiarkan setiap harinya selama hari kerja. Adapun latar belakang memilih menggunakan media audio atau podcast sebagai sarana media sosialisasi mengenai fitur terbaru dari KAI Care adalah yang pertama, karena informasi melalui audio akan jauh lebih mudah dicerna, dipahami, dan diserap oleh seluruh karyawan atau stakeholder internal PT Kereta Api Indonesia Persero. Selain itu yang kedua, karena informasi yang disiarkan melalui audio atau podcast tersebut secara tidak langsung dapat memotivasi atau mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja. Adapun tujuan dari adanya media audio atau podcast tersebut adalah untuk meningkatkan
secara tidak langsung dapat meningkatkan kapabilitas dan skill atau kemampuan dasar mereka melalui pelatihan-pelatihan yang tersedia. Berikut ini merupakan contoh sosialisasi menggunakan media audio. Kereta api Indonesia merupakan salah satu pilihan transportasi darat yang diminati dari dulu hingga kini. Memiliki berbagai macam pilihan gerbong dari kelas eksklusif sampai ekonomi. Pasang surut telah dilalui dengan semangat yang tinggi. Tak terasa 75 tahun sudah KAI mengabdi, menyusuri pelosok negeri hingga lintas generasi, melayani konsumen dengan setulus hati sebagai bentuk dedikasi. Pembaruan dan inovasi tiada henti, terus-menerus dilakukan sebagai bentuk upaya penyesuaian diri. Berpacu dengan perkembangan zaman, seringkali menemukan tantangan. Namun, semua itu berusaha untuk ditaklukkan dengan meningkatkan kapabilitas dan kemampuan melalui sumber daya unggulan yang kami ciptakan. Ya, para insan KAI Indonesia hadir berupaya untuk memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan dengan memberikan rasa aman dan nyaman di sepanjang perjalanan. Hal ini terus-menerus dilakukan layaknya budaya yang telah ditanamkan, dipertahankan dari dulu hingga sekarang. Maka, untuk mengapresiasi dedikasi para insan KAI yang senantiasa menanamkan budaya organisasi KAI, diantaranya amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, terciptalah sebuah fitur baru KAI Care guna menunjang pengembangan diri, peningkatan kapabilitas dan skill atau kemampuan dasar para insan KAI di seluruh wilayah Indonesia. Adapun program yang ditawarkan, yang pertama self-improvement, terdiri dari pelatihan bersikap, pelatihan berkomunikasi, manajemen kepemimpinan, serta manajemen konflik. Selain itu, KAI Care juga menghadirkan sistem point and reward sebagai bentuk penghargaan serta apresiasi dari PT Kereta Api Indonesia untuk dedikasi yang telah diberikan oleh para insan KAI di seluruh wilayah Indonesia. Adapun sistematika untuk pengumpulan poin sebagai berikut. Pertama, kedisiplinan selama bekerja. Kedua, kemampuan bekerja dalam tim. Ketiga, mengikuti serangkaian agenda atau kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Keempat, mengikuti serangkaian program self-improvement yang diselenggarakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Adapun poin yang telah terkumpul dapat ditukarkan dengan reward di masing-masing kantor wilayah PT Kereta Api Indonesia. Untuk menikmati dan mengakses fitur KAI Care, Anda dapat mengunduh aplikasi Mobile e-Office atau KAI Relio yang dapat diunduh di Google Play Store maupun App Store. Saya Resta Aidata Sari Cahyono, NIM 0711 811 533 021. Di sini saya akan memaparkan mengapa saya memilih media video. Nah, untuk sasarannya sendiri, saya ini akan menunjukkan kepada karyawan internal dalam PT KAI. Alasan saya memilih media ini merupakan video adalah salah satu produk audiovisual yang dimana masyarakat akan lebih condong dan lebih memilih untuk melihat video. Dalam kegiatan apapun, dalam kita dimanapun juga, kita akan lebih sering melihat Instagram ataupun YouTube ataupun TikTok yang sekarang lagi booming. Nah, di situ merupakan salah satu banyaklah produk video, entah itu diupload oleh siapapun. Nah, ini merupakan salah satu media yang tepat mengapa saya memilih media video. Tujuannya dalam video ini nanti terdapat pelatihan public speaking yang dimana ini sangat diperlukan oleh karyawan PT KAI. Nah, dalam video public speaking ini nanti terdapat pelajaran bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain ataupun bertutur kata ataupun juga berkomunikasi antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Ini merupakan
1, contoh pelatihan public speaking. Komunikasi dan public speaking. Pada dasarnya yang kita perlu pahami, komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada audiens dengan cara yang berbeda-beda. Dan public speaking sendiri adalah teknik komunikasi yang dilakukan meliputi style atau senyuman, body language atau bahasa tubuh, ekspresi, kemudian intonasi suara, dan masih banyak lagi teman-teman. Yang tujuannya adalah untuk menggerakkan audiens kita dari penyampaian informasi yang kita lakukan atau move to action. Dua hal tersebut teman-teman, ini dibutuhkan mental dan fondasi yang sangat kuat untuk merealisasikannya. Entah kamu ingin menjadi seorang presenter ataupun orang-orang yang berhadapan dengan audiens. Oleh karena itu, memiliki prinsip, jangan takut salah, jangan takut dinilai, merupakan pilihan yang bijak. Nah, itu merupakan salah satu contoh video public speaking bagaimana cara kita berkomunikasi entah itu dengan individu maupun dengan kelompok. Nah, untuk pelatihan ini sendiri diharapkan nantinya karyawan PT KAI dapat menghadapi customer dengan baik dan pelayanan yang baik agar customer nanti nyaman dengan pelayanan dari PT KAI. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Cindy Valentia Pramana dengan NIM 071811533028. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait media yang saya pilih dan mengapa saya memilih media tersebut. Nah, saya memilih media poster sebagai media program kami, yaitu self improvement yang dapat diakses pada fitur aplikasi Railio, yaitu KAI Care. Nah, mengapa saya memilih media tersebut, yaitu poster adalah karya seni atau desain grafis yang sering ditemui dan bahkan dapat diakses dimanapun meskipun juga digital. Nah, di sini poster memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi kepada halayak tertentu agar halayak dapat melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan dalam. Nah, di sini sasaran kami yaitu karyawan. Nah, karyawan kami ini akan diberikan program di dalam fitur aplikasi ini, yaitu program self improvement. Nah, adanya poster sebagai media yang bernotabene visual itu memberikan kesan yang menarik dan sangat efektif untuk dijadikan promosi program. Tidak hanya memberi tujuan yang yaitu memberikan suatu informasi, tetapi juga adanya visual dari poster itu memberikan kesan atau pesan yang efektif untuk meningkatkan visibilitas perusahaan kami. Nah, di sini juga mengingat bahwa karyawan KAI pastinya disibukkan dengan pekerjaan. Maka dari itu kita memberikan poster sebagai media visual diam kita kepada halayak untuk memberikan informasi. Nah, karena mungkin karyawan KAI belum tentu membaca dengan tulisan-tulisan yang panjang. Tidak hanya itu, poster juga sifatnya yaitu persuasif terhadap halayak dan isi pesannya mendorong untuk melakukan sesuatu. Nah, program kami yaitu self improvement, di mana ada program inti yaitu isi pelatihan sikap, isi pelatihan komunikasi, manajemen kepemimpinan, manajemen konflik, dan terakhir ada reward dan poin, di mana pelatihan-pelatihan ini akan diberikan kepada seluruh karyawan KAI agar dapat memperbaiki diri. Nah, isi pelatihan sikap tersendiri yaitu gesture atau sikap karyawan KAI saat menghadapi customer. Terus isi pelatihan komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan ramah terhadap customer. Terus manajemen kepemimpinan, yaitu bagaimana pemimpin dapat memimpin pengikutnya atau memimpin karyawannya untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan manajemen konflik, di mana ada konflik yang dapat diselesaikan secara bersama-sama dan dapat membedakan atau mendahulukan kepentingan umum. Nah, yang terakhir, reward dan poin.
di mana reward ini akan diberikan kepada halayak atau karyawan KAI yang telah melakukan sesuai dengan kriteria pelatihan, dan poin-poin ini akan dikumpulkan setiap tahunnya untuk penghargaan terhadap karyawan itu sendiri. Baik, itu saja yang saya sampaikan terkait media yang saya pilih dan alasan mengapa media itu saya pilih, dan juga mengenai program kami. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat pagi, saya Aldriana dengan NIM 071811533029. Saya memilih media internal, yaitu majalah internal KAI. Saya memilih majalah internal KAI dikarenakan ada beberapa poin pertimbangan yang saya jadikan patokan untuk memilih media ini. Yang pertama, dikarenakan majalah internal merupakan media yang cocok untuk sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dengan karyawan. Yang kedua, majalah internal ini mudah dijangkau di perusahaan saat karyawan bekerja maupun beristirahat. Lalu yang ketiga, majalah internal lebih mengarah ke informasi privasi tentang perusahaan, berbeda dengan media sosial yang lebih mengarah ke publik, sehingga perusahaan bisa untuk mengisi informasi-informasi yang berkaitan dengan internal dan bisa dibaca ataupun menjadi bahan bacaan bagi para karyawan. Bisa dilihat, ini merupakan perkembangan majalah internal KAI dari waktu ke waktu. Paling pojok kiri merupakan majalah internal KAI pada tahun 2017 bulan Juni. KAI menggagas judul yaitu Rel. Kemudian pada tahun 2018 KAI mengeluarkan kembali yaitu majalah internal yang berjudul On Track. Lalu pada tahun 2019 KAI memberhentikan penerbitan majalah. Oleh karena itu saya memilih media ini dikarenakan saya melihat potensi bahwa media ini sangat cocok untuk digunakan sebagai komunikasi internal dan berpotensi untuk menjadi majalah penghubung antara karyawan dan perusahaan supaya mendapatkan sinergisitas. Oleh karena itu, pada tahun 2021 ini saya membuat cover majalah seperti yang tertera di paling pojok kanan. Ini merupakan slide saya terakhir di mana saya akan menjelaskan dan memaparkan desain saya mengenai isi dan cover dari majalah internal yang saya akan gugus, yaitu yang pertama bisa dilihat paling pojok kiri merupakan cover di mana terdapat gambar kereta api kemudian dengan perpaduan warna biru dan orange. Kemudian saya menyelipkan beberapa subjudul yang bisa menarik perhatian para karyawan seperti self improvement pada bawah, yaitu kemudian wajah baru dari PT KAI. Lalu bisa lanjut ke halaman isi, yaitu halaman 1 dan halaman 2, di mana sudah terlihat bahwa saya mengemas dari desain ini sesuatu yang sangat simpel namun mudah untuk ditangkap para karyawan, sehingga informasi yang diterima pun mudah untuk dimengerti dan mudah untuk diinternalisasikan oleh karyawan. Jadi saya menggagas media internal ini diharapkan media ini bisa menunjang komunikasi yang lebih dekat antara perusahaan dengan karyawan. Kemudian perusahaan dan karyawan bisa untuk bersinergis dalam pembaharuan, yaitu lebih meningkatkan skill dan mutu dari PT KAI sendiri. Terima kasih.